Pemirsa, Reza Artamevia diamankan di Polda Metro Jaya terkait kasus penggunaan narkoba. Saat ini Reza Artamevia masih diperiksa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dunia hiburan kembali menyita perhatian publik. Artis sekaligus penyanyi Reza Artamevia diamankan Polda Metro Jaya kemarin. Saat ini Reza diperiksa di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan Reza Artamevia dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Ia ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Rencananya hari ini sekitar pukul 10 polisi akan menyampaikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan Reza Artamevia beserta barang bukti yang ditemukan. Sebelumnya Reza Artamevia pernah ditangkap pada tahun 2016 lalu terkait penggunaan narkoba di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Edmond Dantes, Purwadi Hartono, iNews melaporkan. Reza Artamevia juga sempat diperiksa dengan status sebagai saksi pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah di Polda Nusa Tenggara Barat. Dalam keterangannya, Reza tetap mengakui tidak tahu jika aspat adalah narkoba jenis sabu, bahkan Reza juga menyangkal disebut sebagai pecandu. Reza mengaku dalam laporan itu jika aspat diberikan langsung oleh Gatot. Merasa tertipu, Reza kemudian melaporkan Gatot ke Polda Metro. Akibat kasus itu, Reza Artamevia kemudian menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usai menjalani rehabilitasi narkoba, hasilnya Reza dinyatakan abstinen, yakni kondisi di mana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Transjakarta, Doni Sarmedi Saragih, ditangkap tim gabungan di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Doni merupakan buron terpidana kasus penipuan sejak Maret 2019 lalu. Mantan Dirut PT Transjakarta Doni Sarmedi Saragih ditangkap tim intelijen gabungan pada Jumat malam di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Sebelum ditangkap, Doni sempat berobat di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Doni kemudian dibawa ke Lapas Kelas 1 Salemba untuk menjalani eksekusi putusan ingkrah Mahkamah Agung. Adapun dasar tim untuk melakukan eksekusi adalah putusan Mahkamah Agung nomor 100 tahun 2019 dengan menghukum terpidana Doni Saragih selama pidana penjara selama 2 tahun dikarenakan terbukti melakukan kasus tindak pidana penipuan. Doni sebelumnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus penipuan dengan hukuman 2 tahun penjara pada Maret 2019. Namun Doni justru melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang. Tim iNews melaporkan. Menteri Agama kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dan kali ini Menteri Agama Fahrul Razi menyebut paham radikalisme bisa masuk melalui orang-orang berpenampilan good looking. Menteri Agama Fahrul Razi kembali menuai kritik karena pernyataan yang dinilai kontraproduktif. Kali ini ia menyebut paham radikalisme disebarkan dengan cara memasukkan orang-orang yang good looking dan hafiz atau penghafal Al-Quran. Pernyataan Fahrul ini terlontar saat menjadi pembicara dalam kegiatan webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara. Dalam acara ini, ia juga menegaskan penceramah-penceramah agama di instansi pemerintah harus dari kalangan pegawai. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu. Mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri Pan-RB juga untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai pemerintah. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus. Namun pernyataan Fahrul Razi menuai kritik. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi menuntut Menteri Agama menarik ucapannya. Menurut Muhyiddin, pernyataan Fahrul sangat menyakitkan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Bali bekerja sama dengan tim Lab 4 untuk mengungkap kematian tersangka korupsi Tri Nugraha. Tri Nugraha meninggal dunia dengan senjata api sesaat setelah pemeriksaan di Polda Bali pada Senin lalu. Polda Bali melibatkan tim Lab 4 guna mengungkap kasus tewasnya tersangka korupsi Tri Nugraha saat penyelidikan di Kejati, Bali. Tim Lab 4 menyelidiki secara saintifik dalam olah TKP. Tim Lab 4 Polda Bali menyelidiki sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk pistol jenis revolver SR38357 buatan Turki, 4 butir peluru kaliber 38 dan selongsong peluru serta pecahan anak peluru. Juga melakukan olah TKP di TKP tempat penembakan bersama tim yang lain. Di TKP kami juga menemukan bukti dinding yang kena tembak. Dan kami swab, ternyata material yang terdapat di dalam lubang tembak itu sama dengan yang terdapat pada peluru yang tersimpan. Jadi artinya bahwa senjata api itulah yang digunakan oleh korban pada saat itu, dan benar terjadi yang bersangkutan GSR-nya ada pada baju korban. Berdasarkan hasil olah TKP tim Lab 4, residu timbal merupakan dari 1 sumber senjata api yang sama. Namun hasil kesimpulan kematian korban berdasarkan hasil penyidikan Dirkrimum. Ya, prarekonstruksi itu memastikan bahwa benar yang bersangkutan sendiri di dalam TKP tersebut. Tindakan yang sudah dilakukan terhadap korban, beberapa saat kemudian kami melakukan tindakan TPTKP. Sehingga beberapa temuan itu kita coba merekonstruksi tentang keberadaan posisi saksi. Sebelumnya pada tanggal 1 September lalu, Polda Bali dikejutkan dengan meninggalnya mantan Kepala BPN Denpasar dan Badung, Tri Nugraha. Tri Nugraha menghabisi nyawanya sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bali Senin malam. Tri Nugraha merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi kepada pegawai negeri penyelenggara negara di kantor pertanahan Kota Denpasar dan Badung. Saat ini polisi masih mendalami dan mengusut dari mana senjata ilegal didapatkan dan siapa saja yang terlibat dalam pengadaan senjata tersebut, termasuk penasehat hukum tersangka. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi mendaftar ke kantor KPU Medan. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.